Baik, perkenalkan nama saya Ibu Fendi Riawan, NIM 202162121114. Saya dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan proses perancangan arsitektur terkait mata kuliah metode perancangan 1. Yang pertama, pokok pembahasan. Pertama, pengertian. Kedua, proses program. Ketiga, konsep arsitektur. Yang keempat, teknik presentasi konsep. Yang kelima, penyusunan program ruang. Dan yang terakhir, analisis tapak. Pengertian. Secara umum, yang dimaksud dengan perancangan proses adalah kegiatan yang dilakukan dengan merencanakan, merancang, atau mendesain langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Perancangan proses adalah tahap penting untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dijalankan pada kegiatan yang akan dilakukan. Program arsitektur. Program arsitektur atau programming merupakan proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan pemberian tugas kepada perancang. Selanjutnya, tujuan program arsitektur. Yang pertama, meningkatkan ketelitian. Yang kedua, menjadikan desain lebih imajinatif. Yang ketiga, menjadikan proses lebih sistematis. Yang keempat, pengambilan keputusan lebih mudah. Yang kelima, waktu desain lebih singkat. Dan yang terakhir, faktor desain lebih tepat. Proses program. Penyusunan program arsitektur secara terorganisasi telah muncul sejak 20 tahun yang lalu. Program arsitektur di sini dapat dijelaskan sebagai seluruh hal yang dibutuhkan dalam dan selama proses perancangan dan perancangan arsitektur, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penentuan konsep yang distrukturkan ke dalam satu rencana. Menurut William Pena, proses desain secara keseluruhan terdiri dari dua langkah. Yang pertama, programming, dan yang kedua, skematik desain. Identifikasi masalah. Berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan dalam rancangan, antara lain menetapkan hal-hal yang diperlukan oleh klien dan permasalahan bangunan. Pada tahap ini, diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap bangunan dan klien yang lebih spesifik untuk dapat mengidentifikasi isu utama. Proses desain untuk menyelesaikan masalah terkait dengan rumusan masalah. Selanjutnya, konsep desain. Konsep desain adalah cara menggapai sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, dan tujuan. Pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Dari konsep desain berupa pertama, zona fungsi. Yang kedua, ruang-ruang arsitektur. Yang ketiga, konsep bangunan dan sirkulasi. Yang keempat, dasar dan teori perencanaan. Dan yang terakhir, selubung bangunan atau dinding dan atap. Selanjutnya, skematik desain. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar. Pada intinya, desain skematik adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Desain skematik di sini dilakukan untuk mengetahui apa yang akan diraih dan dicapai dalam satu proyek. Proyek ini juga dikenal dengan tahapan programming karena tujuan untuk membuat rancangan dari seluruh proses desain. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan homeowner. Yang kedua, menentukan lokasi rancangan desain. Yang ketiga, menggunakan bubble diagram. Dan yang terakhir, merancang kebutuhan desain. Selanjutnya, konsep arsitektur. Konsep dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat,
dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi, konsep merupakan bagian penting dari perencanaan arsitektur. Selanjutnya, jenis-jenis konsep arsitektur. Yang pertama adalah konsep analogi, kedua, konsep metafora, yang ketiga, konsep esensi, yang keempat, konsep pragmatik, yang kelima, konsep utopia, cita-cita. Selanjutnya, teknik presentasi konsep. Presentasi proyek arsitektur merupakan hal yang penting yang perlu kita pelajari. Hal ini akan nantinya digunakan dalam menjual proyek kita dan juga untuk mempengaruhi pemirsa. Ini juga dapat dianggap sebagai indikasi keterampilan artistik dan kepekaan desainer. Adapun teknik dari presentasi arsitektur yaitu perencanaan awal presentasi, mempersiapkan strategi dari awal, serta menggunakan hasil pekerjaan yang ada sebagai bahan untuk dipresentasikan di hadapan klien. Selanjutnya adalah teknik presentasi konsep. Pertama, presentasi dengan model maket arsitektur. Yang kedua, presentasi dengan audiens. Yang ketiga, presentasi dengan 3D visualisasi. Selanjutnya, penyusunan program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan program ruang yang pertama adalah kebutuhan dan jenis ruang, yang kedua, hubungan ruang, yang ketiga, kelompok ruang, yang keempat, sifat dan dasar ruang, yang kelima, besaran ruang, yang keenam, organisasi ruang, dan yang terakhir, sirkulasi ruang. Selanjutnya, analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Kaidah-kaidah perancangan tapak. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, vegetasi tumbuhan. Yang keempat, view. Dan yang terakhir, existing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.